Dari episode di sini, kali ini kita akan membahas nih tentang kenapa sih Kuzan akan sesuai dengan tema dari Checkered Fate atau orang-orang yang memiliki takdir unik sama seperti para penyandang Namadi yang lain. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah karena di situ tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Serta subscribe juga dong para majikanku sekalian biar makin semangat terus untuk konten tentang One Piece. Nah, mari nih tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Oke, kita mulai ya dari konsep Checkered Fate ini, atau mungkin nanti akan kita sebut sebagai takdir unik aja biar lebih mudah dimengerti. Yang pertama kali untuk bagian ini diperkenalkan di chapter 798 saat Lau bertemu dengan Sengoku dan dia mengaku kalau Lau juga seorang Margadi. Jika orang-orang dengan nama ini selalu memiliki atau mengikuti takdir yang unik. Ya setidaknya dari case Sengoku saja sudah cukup unik sih, dimana Corazon adalah sosok anak yang dianggap oleh Sengoku karena bahkan dibesarkan dari Corazon atau Rocinante sejak dia masih balita. Dan Corazon adalah sosok ayah bagi Lau yang sudah membantunya sampai sembuh. Jadi bukankah secara nggak langsung Sengoku adalah sosok kakek bagi Bambang Torao? Yang setelah itu pun Sengoku bukannya melapor hal tersebut kepada Gorosei, tetapi malah membiarkannya saja karena ia sampai bounty sebesar 3 miliar pun namanya tidak ada yang berubah, tetap di Trafalgar Law doang. Karena bukankah jika kalian sadar hanya sedikit sekali orang yang tahu kalau Lau juga adalah seorang Margadi. Ya selain Sengoku, mungkin sebagian keluarga dari Doflamingo dan Tante Robin kita saja yang Lau sendiri pun mengaku di hadapannya. Yang sebenarnya bahasan takdir unik ini pun bisa berlaku juga kepada Sengoku, tapi untuk ini akan kita lain kali saja ya kita bahasnya. Dan sekarang kita fokus ke bagian Kuzan dulu. Dimana yang cukup mencurigakan juga adalah kenapa Kuzan juga muncul di salah satu panel paling penting di serial One Piece yang akan menceritakan tentang saga terakhir di chapter 1121. Nah, kalau kita kembali lagi ke takdir unik tadi, yang hal ini pun kembali terulang saat chapter 996. Di situ Lau berkata saat melihat Poneglyph dengan bilang kalau tujuanku sudah jelas. Aku ingin tahu arti dari takdir unik yang aku miliki tersebut. Dari chapter 1086 lagi-lagi kita mendapatkan kata-kata tersebut yang langsung terucap oleh Gorosei kalau salah satu sebutan Checkered Fate ini adalah orang yang selalu dikelilingi oleh mereka-mereka para penyandang Namadi. Makanya seorang seperti Sabo, Robin, dan bahkan Koby juga mereka masuk ke kategori ini. Dan untuk Kuzan lah yang akan kita bahas di sini karena dia sangat mencurigakan sekali. Dimana sejak dahulu dia selalu dikelilingi oleh orang-orang bermargadi, ya mulai dari dialah murid pertama dari seorang petarung angkatan laut hebat yang tentu saja dia adalah Monkey D. Garp. Lalu juga selama di angkatan laut pun dia mengaku sebagai teman atau bahkan teman dekat nih dari raksasa D yang kita ketahui alias Jaguar di Saulo. Dan selama perjalanannya dia lumayan deep nih hubungan dengan karakter utama kita alias Monkey D. Luffy. Serta yang paling baru dan menjadi tempat bernaung terakhirnya nih sebagai Titanic Kapten dari bajak laut Kurohige, yang bukankah jangan lupa jika Kurohige memiliki nama Marshal the Teach, lagi-lagi penyandang Namadi yang berhubungan dengan Kuzan. Jadi kalau kita hubungkan dengan dua penjelasan takdir unik yang dikatakan oleh Sengoku dan juga Gorosei, di mana Sengoku berkata kalau penyandang Namadi selalu mengikuti takdir yang unik, dan Gorosei pun menambahkan Sabo memiliki takdir unik juga karena dikelilingi oleh orang-orang bermargadi. Di mana terdapat dua makna yang cukup mirip tetapi sebenarnya artinya cukup berbeda. Di mana Margadi mengikuti takdir unik yang seakan-akan sudah jalurnya dibuat oleh orang-orang yang memiliki nama tersebut. Sedangkan mereka yang dikelilingi oleh Margadi memiliki atau mungkin mempunyai takdir unik. Yang ini pun kalau diartikan yang berarti orang-orang yang punya takdir unik ini memiliki tujuan untuk membimbing para penyandang Namadi agar mencapai tujuannya, yaitu sebagai The Will of D. Yang kalau kita lihat juga di chapter 1085, Imu sendiri pun berkata kalau orang-orang yang menyandang Namadi sekarang hanyalah seperti kacang tanpa
isinya saja, dimana mereka nggak tahu apa tujuan dan arti sebenarnya dari nama tersebut. Yang sejujurnya siaran Vegapunk ini bisa menjadi salah satu poin bagi mereka untuk mengembalikan hasrat yang sudah hilang tadi. Yang kalau kita perhatikan juga, masing-masing dari nama di ini memiliki satu sosok lain yang membawanya ke titiknya sekarang. Nah, untuk Kuzan pada akhirnya dia memilih untuk mencari kebebasannya di kapal dari Kurohige, dan tidak hanya dia meninggalkan angkatan laut, dia pula bahkan melawan mentornya sendiri. Dan apa tujuan yang dia coba raih bersama dengan Kurohige, yang kira-kira apa akhir dari ujungnya? Nah, menariknya, takdir unik yang Kuzan miliki ini tetap konsisten dalam waktu cukup lama dan cukup paralel juga dengan kata-kata dari Doflamingo, di mana tema pentingnya adalah jika keadilan hanya ada dan dapat didefinisikan oleh seorang pemenang. Yang ini pun persis seperti dikatakan oleh Vegapunk dalam siarannya, dan seperti yang sudah sering kita bahas juga di channel Devil Know Me, kalau pemenanglah yang bisa mengubah dalam tanda kutip apa yang terjadi oleh pihak kalah, dan seakan-akan mereka yang membawa keadilan atau justice tersebut. Dimana saya selalu mencontohkan bagaimana jika pada Perang Dunia Kedua pihak Jermanlah pemenangnya, maka semua keadilan atau justice yang dimiliki oleh Amerika akan dijungkir balikan, dan sejarah yang kita ketahui sekarang pasti akan berbeda jika mereka adalah pemenangnya, karena balik lagi keadilan ditentukan oleh sang pemenang. Nah, lalu kenapa Kuzan? Coba kita ingat kata-katanya kepada Saul di insiden Ohara. Di situ dia berkata kalau keadilan bergantung pada pihak mana seseorang berdiri. Yang lagi-lagi sebuah kata yang berarti sangat dalam untuk mengartikan kalau keadilan tiap orang itu sebenarnya sangat unik. Karena balik lagi, ideologi dari setiap manusia itu sangat berbeda, makanya Vegapunk juga tidak menyebutkan kan siapa pihak benar dan salah di perang pada Void Century. Dan kalau kembali ke pertanyaan utama, jadi apa sih fondasi keadilan bagi seorang Kuzan? Dan di mana dia sekarang berdiri? Untuk hal ini, perlu dimulai dari pertanyaan Doflamingo kepada Kuzan di awal kemunculannya saat time skip. Apa tujuanmu sebenarnya? Kuzan, permainan apa yang sedang kau mainkan? Dia memang tidak memberikan jawaban kepada Doflamingo, tetapi dia meyakinkan hal tersebut kepada bisa dibilang ya anak didiknya lah di angkatan laut, yaitu Smoker. Dimana Kuzan berkata, ini aku Smoker, yang berarti dia tetap sama seperti sebelumnya. Yang berarti walau Kuzan mengkhianati gurunya, dia tetap berada di jalur keadilan yang masih dia miliki sebelumnya. Menariknya, kalau kalian sadar, di chapter 1088 pun Garp memberikan cerita terkait misal nih ada anak-anak dan orang tua yang terdampar di sebuah pulau yang dipenuhi oleh binatang buas, dan terdapat perahu kecil yang hanya bisa membawa 2 orang. Siapakah yang akan kau tolong? Bukankah sangat mirip sekali seperti bagaimana Kuzan pada akhirnya menyelamatkan Robin di Pulau Ohara? Dan cara itulah juga yang kita lihat menjadi akhir dari mini arc Hachinosu saat Garp menyelamatkan Koby, dan dia pun membiarkan dirinya untuk terdampar di satu pulau ini lagi-lagi agar anak-anak muda dari angkatan laut yang masih memiliki masa depan panjang untuk terus hidup, yang juga sama seperti yang Kuzan lakukan. Dimana terkait Kuzan pun Oda pernah sampaikan di SBS volume 64 lalu, dimana dikatakan kalau keadilannya pun berkembang dari yang awalnya Burning Justice berubah menjadi Lazy Justice semenjak insiden Ohara. Yang berarti kalau dilihat dari SBS volume 64 ini masih berkata seperti itu, yang berarti keadilan Kuzan sampai saat ini masih belum berubah, alias masih di Lazy Justice. Yang lalu apa sih maksud dari hal tersebut? Yang kasarnya ini memberitahu kepada kita nih kalau inti dari keadilan Kuzan adalah dampak dari apa yang terjadi saat insiden Ohara. Yang hal ini juga dia tunjukkan saat awal join ke kapal Kurohige dengan mengingat apa yang terjadi kepada Robin kecil yang pada akhirnya dia selamatkan. Yang sepertinya dari semua hal tadi cukup jelas ya kalau tujuan utama Kuzan sepertinya untuk mengetahui apa jawaban yang ada pada bocah kecil tersebut, alias arkeolog kita Tante Nico Robin. Jadi apakah semua tujuan Kuzan adalah untuk mencegah Kurohige mendapatkan intel dari Ohara dan melindungi yang namanya The Will of Ohara untuk membimbing sesuatu yang lebih besar lagi, alias The Will of D. Yang lagi-lagi jika seperti itu, bukankah tujuan Kuzan sama miripnya dengan Vegapunk dan bahkan dengan Dragon?
Dragon. Di mana Dragon dan Vegapunk pun cukup concern ya dengan Robin arkeolog kita, di mana Shaka pun bahkan bertanya kepada Robin untuk membuktikan teorinya terkait Ancient Kingdom. Lalu juga Dragon bahkan menyebut Robin sebagai The Flame of Revolution dan Kuzan sebagai sosok takdir unik Secret Fate lain yang akan membawa dunia kepada daunnya yang akan menjadi pembimbing dari dunia One Piece juga. Ini pula alasan kenapa Kuzan pada akhirnya muncul di panel terakhir tersebut, yang padahal dia ini adalah bagian dari Kurohige. Dan bukankah wajah Teach saja menurut saya sudah sangat cukup sekali tanpa perlu adanya wajah Kuzan yang seakan-akan dia menjadi bagian atau memiliki agendanya sendiri. Ya, baik lagi nih, dimana bahasan lengkap terkait sosok-sosok yang ada di panel akhir dan bahkan satu orang misterius yang kita tidak tahu juga sudah pernah saya bahas di video ini jika kalian penasaran. Dan jadi itulah untuk video kali ini, dan seperti biasa nih, buat yang gak mau ketinggalan informasi menarik seputar One Piece bisa subscribe dan langsung nyalakan bel notifikasinya. Bisa support juga dengan traktir kopi nih di link yang akan saya simpan di deskripsi bawah ya. Dan seperti biasa, like aja video ini kalau kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share di teman kalian. Gue Devin pamit, and I'll see you guys next time.